Balance of Power Theory, perangkap Thucydides dan jasa Bung Karno yang terlupakan. Teori keseimbangan kekuatan atau Balance of Power Theory adalah konsep dalam hubungan internasional yang menjelaskan tentang bagaimana negara-negara berusaha untuk mencegah dominasi negara atau aliansi dengan membentuk aliansi tandingan, maupun dengan meningkatkan kapabilitas militernya sendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik, agar tidak ada satu negara yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam atau menguasai yang lain. Namun demikian di sisi lain, seorang pemikir dari Harvard University, Amerika, yang juga asisten Menteri Pertahanan di masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, Profesor Graham Allison, mengidentifikasi sebuah skenario yang disebutnya sebagai perangkap Thucydides. Ini adalah sebuah teori yang diramu dari karya sejarawan Yunani kuno, Thucydides, yang menulis mengenai sejarah Perang Peloponnesia. Sejarawan dan politikus Yunani abad ke-5 sebelum Masehi tersebut menulis tentang kisah Perang Peloponnesia yang sangat terkenal. Dalam konflik yang berlangsung selama hampir 30 tahun yang mengguncang negara kota Yunani tersebut, Thucydides mengamati Sparta sebagai sebuah hegemon atau kekuatan dominan di Laut Aegea. Akan tetapi, Athena tumbuh begitu cepat sehingga Sparta menjadi takut. Mereka khawatir bahwa Athena akan menjadi ancaman nyata bagi kekuatan mereka, sehingga mereka menyerang terlebih dahulu. Dan itulah perangkapnya. Ambisi Athena dan ketakutan Sparta akan hegemoninya yang terancam telah menyeret keduanya ke dalam konflik, bahkan ketika tidak ada satupun yang menduganya. Ketika Sparta menyerang Athena, hal itu memaksa negara kota Yunani lainnya untuk memilih satu pihak, dan perang Yunani besar pun terjadi selama beberapa dekade. Thucydides kemudian menulis bahwa seluruh perang Peloponnesia terjadi oleh karena pertumbuhan kekuatan Athena yang begitu pesat, dan kekhawatiran yang ditimbulkan olehnya di Sparta. Dalam bukunya, di tahun 2017 yang berjudul Ditakdirkan untuk Perang, dapatkah Amerika dan Tiongkok melepaskan diri dari perangkap Thucydides? Graham Allison menjelaskan tentang bagaimana persaingan antara kekuatan dominan yang ada dengan kekuatan yang sedang naik bisa memicu konflik. Ia menjelaskan bahwa ketika kekuatan yang sedang naik daun menantang dominasi kekuatan mapan yang sebelumnya telah ada, kekuatan dominan tersebut cenderung untuk merespons dengan kekerasan. Graham Allison berpendapat bahwa perangkap Thucydides merupakan salah satu kesalahan penilaian terbesar dalam sejarah. Banyak negara gagal memahami bahwa peningkatan kekuatan satu negara dapat memicu ketakutan dan reaksi dari negara dominan yang seringkali berujung pada peperangan. Ini merujuk pada negara-negara yang tengah berkembang pesat dan menjadi jauh lebih kuat dan berpengaruh di kancah global, seperti halnya Tiongkok pada saat sekarang ini. Negara-negara yang sudah kuat dan dominan seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat mulai melihat negara yang sedang berkembang tersebut sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan hegemoni mereka. Ketakutan negara dominan terhadap ancaman dari negara yang berkembang pesat ini seringkali menyebabkan mereka merespons dengan tindakan militer atau peperangan untuk mempertahankan kekuasaan dan hegemoni mereka. Ketika memaparkan teori ini di tahun 2016, Graham Allison mengungkapkan bahwa tim peneliti di Belfair Center yang berafiliasi dengan Harvard mengidentifikasi 16 kasus selama 500 tahun terakhir yang mencerminkan keadaan Sparta-Athena tentang New Emerging Forces yang mengancam kekuatan dominan yang telah ada sebelumnya. Dari ke-15 kasus tersebut, 12 diantaranya berujung pada peperangan. Di sisi yang lain lagi, terdapat satu titik di dalam koordinat sejarah dunia yang seringkali luput dari pengamatan sejarawan Barat, yakni tentang bagaimana dunia berhutang kepada sosok Bung Karno yang berhasil melepaskan dunia dari jerat perangkap Thucydides di era masa Perang Dingin. Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, dengan diplomasi bebas aktifnya di masa Perang Dingin, secara elok memainkan peran penting dalam menerapkan teori-teori ini dalam kebijakan luar negerinya, memberikan dunia pilihan ketiga dari dua opsi, yang jelas-jelas akan mengarah kepada perangkap Thucydides yang akan menghancurkan dunia. Bersama Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Bung Karno menciptakan suatu keseimbangan kekuatan yang baru yang menggeser arah trajektori dari ujung persaingan dua blok yang tercipta saat itu. Sehingga terciptalah keseimbangan kekuatan baru yang kini dikenal dengan sebutan gerakan non-blok.
yang menjauhkan dunia dari perangkap Thucydides yang akan membawa dunia pada kehancuran, yakni Perang Dunia Ketiga dan Perang Nuklir. Bung Karno menunjukkan bahwa ia sangat memahami esensi penting keseimbangan kekuatan dalam politik internasional. Dalam konteks Perang Dingin, Bung Karno menavigasi hubungan perseteruan antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, tidak hanya untuk kepentingan nasional Indonesia semata, tetapi juga memajukan perdamaian dunia, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Gerakan non-blok adalah salah satu kontribusi terbesar Bung Karno dalam politik internasional. Gerakan yang telah menciptakan blok ketiga yang netral dalam Perang Dingin ini dapat dikatakan sebagai exit road bagi negara-negara yang tidak ingin terjebak dualisme persaingan antara Timur dan Barat, sehingga menciptakan keseimbangan kekuatan baru yang tidak terikat pada dominasi AS atau Uni Soviet. Interseksi konsep, teori keseimbangan kekuatan dan perangkap Thucydides memberikan kerangka kerja yang sangat baik untuk memahami arah kebijakan dan politik luar negeri Bung Karno. Dengan menciptakan poros kekuatan ketiga yang bersifat non-blok dan bebas aktif, Bung Karno secara brilian berhasil menerapkan strategi keseimbangan kekuatan secara elok dan elegan untuk menghentikan persaingan dominasi dan benturan dua kekuatan besar saat itu, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Langkah strategis tersebut tidak hanya sekedar ditujukan dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia semata, tetapi juga untuk kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu terwujudnya perdamaian dunia sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Relevansi masa kini, pelajaran dari kebijakan luar negeri Bung Karno, dan konsep keseimbangan kekuatan tetap relevan hingga hari ini. Dalam dunia yang terus berubah dengan dinamika kekuatan global yang kompleks, memahami cara menjaga keseimbangan kekuatan adalah kunci untuk stabilitas dan perdamaian internasional. Catatan akhir, Bung Karno adalah contoh nyata dari pemimpin yang memahami dan menerapkan teori keseimbangan kekuatan dalam kebijakan luar negerinya. Dengan mempelajari sejarah dan strategi beliau, kita dapat mengambil pelajaran berharga tentang bagaimana cara menghadapi tantangan dalam politik internasional kontemporer saat ini. Sumbangsih bagi teori keseimbangan kekuatan. Paparan di atas menunjukkan bahwa teori keseimbangan kekuatan bukanlah sesuatu hal yang statis. Ia dinamis, bertumbuh, berkembang, dan beradaptasi mengikuti perubahan lingkungan keamanan atau security environment yang kini semakin terhubung seiring dengan laju perkembangan teknologi dan hubungan antar manusia yang mendiami lingkungan keamanan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori keseimbangan kekuatan atau balance of power theory adalah suatu proses dinamis perubahan keseimbangan kekuatan atau dinamika keseimbangan kekuatan yang muncul dari proses adaptasi naluri dasar negara-negara untuk bertahan hidup, mempertahankan diri, eksistensi, dan kepentingannya di dalam anarki internasional yang terikat pada hukum survival of the fittest, guna menghindari ancaman eksistensial seperti hilangnya bangsa atau negara, sebagaimana tercatat dalam sejarah seperti yang dialami oleh Kekaisaran Ottoman Turki dan Uni Soviet yang kini sudah tidak ada lagi. Dari sini, setidaknya kita tahu bahwa dunia berhutang besar pada sosok Bung Karno yang telah menjauhkan dunia dari perangkap Thucydides dan menyelamatkan dunia dari kehancuran akibat persaingan kontestasi hegemoni penguasaan dunia. Jala Samudra Institute, Asymmetric Warfare Department, Heroes Overview. Now you know who saved the world.